Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Rofiki Nur Maulidi. Di sini kita bakal belajar bareng gimana cara mengolah data di Excel, mulai dari menghitung nilai rata-rata, menentukan status, sampai trik-trik lainnya yang pastinya bakal bikin tugas kamu makin gampang. Video ini juga merupakan bagian dari tugas pembelajaran TIK yang diampu oleh dosen Ibu Rate Septini Dias Dwi Kumala MPD, di mana saya mahasiswa di STKEP PGRI Sumeneb. Jadi buat kamu yang pengen jago Excel tanpa ribet, langsung aja simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan tutorial-tutorial seru berikutnya. Nah, kita lanjut kepada tutorial bagaimana kita untuk mencari nilai rata-rata, terus predikat, status, cara kita membuat diagram batang, diagram lingkaran, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Dari tugas yang ditentukan, di sini kita disuruh mengubah file Word, disuruh ubah ke Excel. Di sini kita sudah mengubahnya ya teman-teman. Di sini jumlahnya ada 25 peserta didik. Nah, terus ya, yaitu kita akan disuruh cari nilai rata-rata, terus predikat dan status. Nah, bagaimana sih cara kita mencari nilai rata-rata pada peserta didik di sini? Tentu kan kita tidak mungkin menggunakan kalkulator. Di sini kan kita tahu bahwasanya nilai rata-rata di sini diambil dari nilai matematika, bahasa Indonesia, IPAS, PAB, dan bahasa Inggris. Kalau kita menggunakan cara manual seperti kalkulator dan lain-lain, tentu ini akan memakan banyak waktu. Kita kan sebagai pendidik, kita harus mempunyai pikiran visioner, itu kita harus mulai digital ya. Tentu kita harus mengupgrade diri kita pada teknologi yang membantu dalam pendidikan dan pembelajaran guru. Di sini kan tentu sangat membantu ketika kita ingin mencari tahu nilai rata-rata, kita ingin mencari tahu, ingin menjumlah bagaimana, terus secara otomatis di sini kita akan bahas secara bersama ya. Untuk yang pertama yaitu di sini, di sini ada nilai rata-rata ya. Bagaimana sih kita mengetahui nilai rata-ratanya? Di sini ada rumus rahasia di Excel. Di sini ada rumus rahasia agar bisa membantu memudahkan kita. Yaitu yang pertama kita ketik sama dengan. Habis sama dengan, lalu kita cari average. Nah, di sini ada kan. Lalu kita ketik 2 kali. Nah, setelah ketik 2 kali, di sini kita blok ya dari matematika, bahasa Indonesia, IPAS, PAB sampai bahasa Inggris. Nah, kita blok ya. Kita blok sampai bahasa Inggris. Habis itu kita tutup kurung. Habis tutup kurung, kita enter. Habis di enter ya, di sini keluar langsung otomatis nilai rata-ratanya. Keluar nilai rata-ratanya ya. Nah, ingat untuk rumusnya di sini yaitu ada sama dengan, terus average, terus kita blok tabel yang kita ingin jadikan nilai rata-rata. Kita blok yang ingin jadikan nilai rata-rata, terus habis itu tutup kurung, habis itu enter. Nah, setelah itu untuk cara selanjutnya tentu kita tidak akan menggunakan cara yang tadi lagi, soalnya agak memakan waktu kalau kita seperti tadi ya, pada peserta selanjutnya. Di sini akan otomatis di Excel. Nah, bagaimana caranya? Di sini pada nilai rata-rata peserta didik yang pertama kita pencet punya Ahmad Fauzan. Terus ke pojok kanan bawah sampai ketemu tanda plus di sini. Di situ kita pencet 2 kali, blok sampai ke peserta didik yang terakhir yaitu Yoga Pratama. Nah, di sini langsung keluar otomatis. Nah, ini kan tentu sangat memudahkan dan membantu guru dalam pembelajaran, dalam menentukan asesmen, dalam memberikan asesmen. Terus yang kedua yaitu tugasnya bagaimana cara kita memberikan predikat. Nah, pada ketentuan yang diberikan di sini kan di kolom predikat yaitu ada ketentuan yaitu peserta didik yang memperoleh nilai 90 ke atas akan diberikan predikat A. Terus
peserta didik yang memperoleh nilai 80 sampai 89 akan memperoleh nilai B. Terus untuk yang memperoleh nilai 70 sampai 79 akan mendapat predikat C. Terus yang memperoleh predikat D yaitu peserta didik yang memperoleh nilai 60 sampai 69, dan yang terakhir yaitu peserta didik yang memperoleh predikat E yaitu ialah peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah dari 60. Nah, di sini kita lanjut bagaimana caranya ya. Kita tahu kan bahwasanya predikat di sini diambil dari nilai rata-rata. Tentu kalau kita menggunakan cara manual kita sangat lama. Contohnya di sini ini 82,6, ini nilai 80 ke atas kan. Berarti dapat nilai B. Di sini kan lama tentunya. Di sini ada rumus seperti yang tadi yang bisa memudahkan kita. Nah, bagaimana rumusnya? Seperti yang tadi, kita yang pertama itu pencet sama dengan. Kenapa sih harus sama dengan setiap kita menggunakan rumus? Tentu di Excel di sini jika kita tidak mengetik sama dengan, tentu rumus tersebut tidak akan berjalan. Nah, habis sama dengan kita cari if. Kalau kita cari tadi effect, sekarang kita cari if. Habis if di sini kita habis if, pencet dulu if-nya, tekan 2 kali. Kita blok tabel yang kita akan jadikan predikat. Di sini kan I3 nilai rata-rata. Nah, setelah diblok, kita habis itu gunakan yaitu habis blok di sini lebih dari. Nah, lebih dari 90, terus titik koma, terus tanda petik, habis itu A, habis A tanda petik lagi, habis itu titik koma. Di sini kan rumusnya sama dengan if, terus tabel I3 lebih dari 90, titik koma, tanda petik A, tanda petik, titik koma. Maksudnya kan di sini pada tabel 13 yang peserta didik yang memperoleh nilai dari 90 ke atas, lebih dari 90 akan mendapat nilai A. Nah, terus lanjut. Ini lanjutkan ya, habis titik koma yaitu kita cari if lagi. If. Habis if kita pencet tab. Karena di sini nilai rata-rata sudah tidak bisa dipencet ya, kita tulis secara manual yaitu I3. Habis I3 lebih dari, ini diulang lagi seperti yang tadi. Habis lebih dari sama dengan, habis sama dengan yaitu 80, terus titik koma, terus habis titik koma yaitu tanda petik B, tanda petik lagi. Ini diulang lagi ya, titik koma, terus cari if, terus I3, habis I3 lebih dari, habis itu sama dengan sama dengan yaitu tadi 80 berarti sekarang 70 titik koma, habis titik koma tanda petik, habis tanda petik C, tanda petik lagi, terus titik koma. Ini sama ya, kecuali nanti yang mendapat nilai E itu lain. Yang D kita buat seperti ini lagi. If, habis if ya kita pencet I3, tabel ya, tabel itu nilai rata-rata, habis I3 lebih dari, itu sama dengan, habis sama dengan, berarti sini 60. Habis 60 yaitu di sini titik koma, tanda petik, terus mendapat nilai D, tanda petik. Nah, habis itu kita titik koma, kita yang terakhir nih if, ini ya beda dari yang tadi. Habis if di sini kita langsung I3,
Habis I3, kalau tadi biasanya ada sama dengan, di sini kita gak usah sama dengan karena ini di bawah dari 60. Kita kasih kurang dari. Nah, habis kurang dari 60. Maksudnya ini yang kurang dari 60 gitu. Terus titik koma, terus tanda petik. Habis itu habis itu tanda petik. Nah, ini kan sudah selesai ya. Nah, setelah itu kita tentu tutup kurung. Nah, untuk kita cara memberikan tutup kurung, kita harus menghitung ada berapa buka kurung di sini. Coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tentu di sini tutup kurungnya harus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita enter. Nah, di sini sudah keluar predikatnya secara otomatis. Sama seperti yang tadi, kita agar otomatis ke bawah kita pencet tabel sini, terus kita cari sampai ada plus, terus kita blok sampai ke plus tadi paling bawah. Boom. Di sini langsung keluar predikat dari peserta didik tanpa harus kita menghitung secara manual, di sini otomatis. Nah, setelah itu di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih kita akan menentukan di sini tabel, yaitu menentukan apakah peserta didik ini lulus atau remedi atau yang tapi secara otomatis seperti kayak tadi menggunakan rumus. Nah, kita pencet tabel paling atas, kita sama dengan, habis itu if lagi. Nah, habis if kita cari tabel yang ini, pencet tabel yang nilai rata-rata. Yes. Sama dengan ini kan untuk ketentuan pada status lulus, jika peserta didik mempunyai nilai dari lebih dari 70 akan lulus, tapi peserta didik yang di bawah dari 70 akan melakukan remedi. Nah, habis I13, oh maaf, di sini sama dengan ya, sama dengan habis sama dengan, kita ingat tadi if 13. Oh, sebelum sama dengan di sini ada lebih dari. If lebih dari, terus habis itu di sini lebih darinya di sini ya teman-teman. Ini agak keyboardnya. Lebih dari S ini hapus dulu. Sama dengan if, terus habis if pencet I3 di sini, habis itu lebih dari, habis itu sama dengan, habis dengan, ingat yang lulus itu 70 ke atas, 70 itu titik koma, habis titik koma tanda petik, di sini kita ketik lulus, terus tanda petik lagi. Nah, di sini kan maksudnya di sini peserta didik yang memperoleh nilai 70 ke atas itu lulus. Habis itu titik koma, tanda petik, terus remedial. Terus tanda petik lagi, terus itu tutup kurung, lalu enter. Nah, ingat rumusnya sama dengan, terus if, terus pencet tabel I3 pada nilai rata-rata, terus lebih dari, habis itu sama dengan 70, titik koma, terus tanda petik lulus, tanda petik titik koma, tanda petik remedial, tanda petik tutup kurung. Nah, kita otomatiskan lagi ke bawah ya. Nah, di sini kan sangat memudahkan. Nah, di sini kan kita telah menemukan ya, setelah nilai rata-rata, predikat, terus status. Nah, terus kita akan mencari rata-rata dari nilai di sini. Matematika, coba kita
cari nilai rata-rata ujian matematika ya. Kita pencet tabel paling bawah, terus sama dengan, terus average. Habis average kita blok dari tabel atas sampai ke bawah, set ke bawah di sini. Situ tutup kurung, kita enter. Nah, sini keluar nilai rata-rata dari matematika. Nah, ini dilakukan bertahap ya, pada setelah matematika ada bahasa Indonesia, IPA, PAB, bahasa Inggris. Ya, kita lakukan seperti tadi. Sama dengan average. Di situ kita blok dari atas sampai bawah, ulang lagi ya, bloknya ulang sampai bawah. Situ tutup kurung, enter, dan seterusnya di sini sama dengan average. Terus blok lagi, terus tutup kurung, enter. Di sini juga semantik S sama dengan average. Habis itu blok lagi, tutup kurung, enter. Di sini kita pencet tabel selanjutnya, sama kayak tadi ya, sama dengan average. Situ kita blok dari pertama sampai yang terakhir, tutup kurung, enter. Nah, di sini kan sudah selesai teman-teman. Kita sudah menemukan dari nilai rata-rata, predikat, status, dan rata-rata dari mapel yang ada di sini. Setelah itu, pada instruksi yang kedua di sini di tugasnya yaitu buat grafik kombinasi. Kalau kombinasi kan tentu ada dua grafik yang disatukan, itu grafik batang untuk menunjukkan rata-rata nilai per siswa. Terus ada grafik garis sebagai ambang batas kelulusan, yaitu dimana garis di sini menentukan pada nilai 75. Yuk kita langsung buat ya. Di sini saya sudah menyiapkan tentang nilai rata-rata dari peserta didik tadi, semuanya sudah disalin ya dengan ambang kelulusan di sini. Nah, bagaimana sih caranya? Terus di sini kita blok dari tabel nama siswa di sini tanpa nomor ya. Dari sini kita blok semuanya sampai ke yoga pertama paling bawah. Habis itu kita insert, kita cari tabel di sini. Nih tabel yang ini, di sini banyak sekali template diagram batangnya di sini. Ada yang ada vertikal, ada horizontal. Kita anggaplah kita ambil contoh yang ini dulu ya, yang ini tes. Nah, ini kan masih satu tabel. Anggaplah gak ada tabel garis sebagai ambang kelulusan. Habis itu kita di sini ada ceng chat tab ini set. Nah, habis itu kita scroll ke paling bawah nih, ada combo. Habis combo, nah di sini kan ada nilai rata-rata menggunakan cluster kolom, terus yang pada ambang batas kelulusan menggunakan line atau garis. Lalu kita pencet OK. Ada kan di sini? Ya, masih langkah-langkahnya masih ingat kan? Kita blok dari nama siswa sampai ke pojok kanan paling bawah. Habis itu kita ke insert, kita cari diagram batang, kita pilih di sana banyak template diagram batang. Habis itu kita ceng untuk menggunakan kombinasi. Habis itu kita cari yang kombinasi, terus yang menggunakan
ambang. Di sini ada ambang kelulusan 75 nih dari sini. Habis dari itu di sini ada instruksi selanjutnya, itu buatlah diagram lingkaran, diagram lingkaran untuk menampilkan proporsi siswa lulus dan remedial ini untuk menunjukkan lebih banyak mana sih siswa yang lulus dan remedi. Nah, kita ke tabel. Di sini juga saya sudah menyiapkan untuk mentahnya. Di sini kan yang lulus ada 19 anak, yang tidak lulus yang remedi ada 6 dengan persentase 76% lulus, 24% remedi. Nah, kita blok ini yang 76 dan 24. Kita sama seperti tadi, kita insert. Kalau tadi di sini kita menggunakan diagram batang, sekarang kita menggunakan diagram lingkaran. Nah, di sini tersedia banyak template, banyak kan. Kita akan menggunakan yang ini, yang donat. Nah, di sini kan masih di sini juga dikasih ada berapa gayanya, bagaimana. Kita coba lo, terserah, kita pilih yang ini ya. Di sini ada 24%, 76%, tapi ini kan gak ada penjelasan. Di sini cuma ada titik 1, titik 2. Caranya bagaimana agar ada keterangan lulus dan remedi? Kita pencet yang ini, kita klik kanan bawah pada kursor, terus kita select data. Habis select data, di kanan ya ada edit. Habis di edit, kita blok lulus dan remedi. Nah, ini otomatis di sini ya. Kita oke. Langsung oke lagi. Nah, di sini sudah ada. Yang biru menunjukkan lulus 76%, yang remedi 24%. Terus pada instruksi selanjutnya itu buat grafik kolom kelompok. Itu perbandingan rata-rata nilai siswa laki-laki dan perempuan di setiap mata pelajaran. Nah, kita lanjut ya di sini. Kolom kelompok di sini ya. Di sini saya sudah menyiapkan juga di mana nilai laki-laki di sini matematikanya ada 69,6, bahasa Indonesia 70,8, yang perempuan matematika 87,3, yang bahasa saya perempuan 88,2. Bagaimana cara membuat diagramnya? Nah, kita blok ya. Kita blok dari jenis kelamin di sini. Sampai di sini. Situ insert. Habis insert kita gunakan diagram batang. Kalau tadi kan guna ini, kita sekarang pakai ini ya. Kita gunakan diagram yang batang saja. Diagram batang. Kita pilih terserah. Di sini banyak macamnya. Yang ini. Di situ. Nah, ini kan sudah ada di chart design. Di sini ada berbagai macam template yang bisa kita pakai. Kita gunakan yang ini. Nah, di sini sudah ada secara otomatis. Di sini telah terbuat di nilai rata-rata perempuan warna orange, terus laki-laki warna biru, di mana bahasa Inggris perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki dengan nilai 90 di sini. Yang laki-laki ada 75. Jadi gini, masih ingat contohnya, yaitu kita blok dari jenis kelamin sampai pojok kanan bawah, habis itu insert, habis itu kita cari diagram di sini. Nah, mungkin cuma itu pembelajaran pada hari ini, tutorial yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.